Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-13, bagian ketiga. Sesungguhnya Allah amat suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, meskipun pengkhianatan mereka sewaktu-waktu masih timbul. Mulai sekarang maafkan dan habisi sajalah, sebab ayat ini turun sesudah Haji Wada dan Islam sudah kuat. Yahudi yang dahulu sangat kukuh kedudukan mereka karena ekonomi mereka satu demi satu sudah runtuh. Sejak semula Rasulullah pindah ke Madinah, beliau mengatur siasat pertetanggaan yang baik dengan Yahudi sampai membuat perjanjian, sampai mereka mengakui dalam perjanjian itu bahwa mereka tidak akan memusuhi Nabi dan Islam dan tidak akan membantu musuh-musuh Islam. Dalam pergaulan sehari-hari pun Rasulullah berbaik dengan mereka dan sahabat-sahabat pun berbaik pula dengan mereka. Berjual beli, berpinjam sewa, berpagang gadai berjalan lancar karena mereka memang ahli berniaga dan perekonomian kuat. Tidak persukuan mereka besar pengaruhnya di Madinah, yaitu Bani Qunayqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Tetapi satu demi satu pula mereka mengkhianati janji. Bani Qunayqa yang mula-mula membuat gara-gara mencari pasal dengan mengganggu seorang perempuan Islam di pasar mereka. Pemuda mereka mengganggu seorang perempuan itu dan sedang berjalan. Ditariknya selendang perempuan itu di hadapan umum. Belum apa-apa, tetapi setelah perempuan itu duduk, datang seorang lagi dengan diam-diam. Dia sangkutkan ujung baju perempuan itu ke belakang, sehingga setelah dia berdiri kembali, terbukalah penutup tubuhnya sebelah bawah, sehingga terbukalah kedua auratnya, sehingga perempuan itu memekik-mekik karena diberi malu sebesar itu, dan mereka tertawa-tawa. Datang seorang anak muda Islam di tempat itu, sangat tersinggung perasaannya, sehingga dia pukul yang mengganggu itu. Mereka bersama-sama mengeroyok dia. Terjadi perkelahian besar. Pemuda Islam itu mati ditikam, dan dia pun sebelum mati membunuh pula seorang pemuda Yahudi. Inilah tantangan Yahudi yang pertama, Syawal tahun kedua sesudah perang Badar. Tantangan Bani Qunayqa ini dibalas dengan kontak. Kampung mereka dikepung 15 hari lamanya sampai mereka tunduk. Akhirnya dapat persetujuan sampai mereka disuruh berangkat meninggalkan Madinah buat selamanya. Bani Nazir menderita nasib yang sama. Setelah terjadi bukti-bukti, setelah mereka bersepakat hendak membunuh Rasulullah yang sedang bersandar di dinding rumah mereka, Bani Quraidah dihukum bunuh sekalian laki-lakinya karena ternyata berkhianat ketika peperangan Ahzab. Kemudian sekali dihancurkanlah pertahanan mereka yang terakhir di perbentengan Khaybar. Setelah kejadian-kejadian itu, kedudukan Yahudi tidak sepenting dahulu lagi di tanah Hijaz. Ayat yang tengah kita tafsirkan ini turun di tengah Haji Wada. Islam telah kuat meskipun sisa Yahudi masih ada di tanah Hijaz. Meskipun kadang-kadang masih kelihatan kekhianatan mereka. Maaf dan pandang telah habis sajalah. Baru di zaman Sayyidina Umar, karena sisa-sisa yang tidak itu masih saja membuat khianat yang tidak dapat dimaafkan. Sampai seorang Ansor mereka bunuh di Khaybar. Dan sampai ada yang memiuh tangan Abdullah bin Umar sehingga patah. Maka diusir habislah mereka dari seluruh tanah Hijaz di zaman Umar. Namun sampai saat ini, setelah 14 abad Rasulullah SAW meninggal, mereka rampok kembali tanah air orang Islam, bumi Palestina yang suci, dengan alasan bahwa 4.000 tahun lalu nenek moyang mereka datang dari sana.